wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam pembelajaran kali ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk tetap selalu memakai masker ketika keluar rumah dan rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita berada pada tema 3 yaitu benda di sekitarku dan subtema 2 wujud benda pada pembelajaran ke-5 dan ke-6. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama terkait sifat benda gas. Sebelum kita menuju sifat benda gas, kita pelajari dahulu apa saja itu benda gas. Benda gas itu contohnya yang bisa kita lihat itu ada awan, kemudian ada asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik. Itu merupakan contoh benda gas yang bisa kita lihat. Selain itu, apalagi ada juga benda gas yang sering kita keluarkan. Contohnya kentut, itu juga merupakan benda gas. Kemudian udara yang ada di sekitar kita ini juga merupakan benda gas. Saat kita bernafas, nah itu merupakan salah satu contoh benda gas. Yang kita hidup itu oksigen dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Pada kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang sifat benda gas melalui sebuah balon. Nah, ini balon. Bisa kita lihat. Ini balon sebelumnya ini kempes. Kemudian Ibu akan mencoba meniup balon ini. Nah, sifat yang pertama, benda gas akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi tadi sebelumnya balon ini kempes, lalu setelah Ibu tiup ternyata bisa mengembang. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bahwa benda gas itu akan menekan ke segala arah. Maksud menekan ke segala arah, bahwa di dalam balon ini bisa kita lihat pada seluruh bagian balon ini tidak ada yang kosong dan semuanya terpenuhi oleh benda gas. Nah, ini merupakan sifat benda gas yang menekan ke segala arah. Sifat yang ketiga, bahwa benda gas itu terdapat di segala tempat. Contohnya udara yang ada di sekitar kita ini, bahwa benda gas itu selalu ada di samping kita, selalu ada di sekitar kita. Contohnya udara yang selalu ada di sekitar kita. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai sifat-sifat benda gas melalui balon. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengulas kembali pembelajaran yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, benda, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa itu bisa diukur. Dan massa itu diukur menggunakan alat yang namanya timbangan. Timbangan itu banyak terdapat di sekitar kita dan kita bahkan mungkin sering menemuinya. Salah satunya anak-anak ketika diminta oleh ibu pergi ke warung untuk membeli beras atau membeli telur atau membeli gula, pasti anak-anak akan melihat yang namanya timbangan. Anak-anak pasti akan diminta oleh ibu untuk membeli gula. Nak, belikan gula 1 kilo, 1 kilogram. Itu nanti ketika membeli gula, gulanya ditimbang terlebih dahulu sebesar 1 kilogram. Ibu akan memberikan contoh-contoh timbangan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada timbangan beras. Kemudian ada timbangan berat badan, ada timbangan kue, kemudian ada juga timbangan warung, kemudian ada timbangan apalagi timbangan gantung, dan yang terakhir ada neraca. Selanjutnya Ibu akan membahas
satuan pada timbangan. Satuan pada timbangan yang sering kita temui itu apa saja? Ada 3. Yang pertama ada satuan kilogram, terus ada lagi satuan hektogram yang biasa disebut ons. Sering kita menyebutnya ons kalau di kehidupan sehari-hari seringnya disebut ons. Kemudian ada satuan gram. 3 itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk mempelajari satuan pada timbangan, coba kita perhatikan gambar yang ada di video ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons itu sama dengan 100 gram. Bagaimana mengenai materi timbangan? Insya Allah anak-anak akan mudah memahami mengenai materi timbangan ini karena anak-anak selalu dan sering menemui di kehidupan sehari-hari. Apalagi apabila bapak atau ibu anak-anak itu merupakan penjual atau pembuat roti atau yang memiliki warung, pasti bapak ibu anak-anak memiliki timbangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gotong royong. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas mengenai definisi gotong royong. Gotong royong itu merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan tanpa pamrih. Nah, gotong royong bisa kita lakukan di mana saja, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kegiatan gotong royong bisa kita lakukan di rumah. Nah, di rumah kita bisa melakukan gotong royong dengan cara 1, yaitu membersihkan kebun. Selain membersihkan kebun, kita juga bisa membersihkan solokan di rumah. Itu juga merupakan bentuk gotong royong untuk menjaga kebersihan. Nah, bagaimana Bu kalau di lingkungan saya itu ternyata tetap ada gotong royong atau kerja bakti masyarakat di lingkungan rumah saya, Bu? Nah, itu juga bisa, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, gotong royong itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, manfaat-manfaat dari gotong royong itu ada memperingan pekerjaan, kemudian mempererat tali persaudaraan, dan yang terakhir, gotong royong dapat mempercepat pekerjaan yang semula terasa berat kemudian lama dikerjakan. Ketika kita melakukan gotong royong, maka akan cepat selesai. Kemudian dengan adanya gotong royong bersama warga masyarakat, kita bisa menjalin komunikasi, bisa menjalin kekeluargaan melalui gotong royong. Kemudian selain perbuatan gotong royong, kita juga bisa melakukan sifat-sifat atau perilaku yang baik yang bisa kita terapkan, yaitu hidup sederhana. Nah, apa itu pola hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan tanpa menghambur-hamburkan harta. Lalu bagaimana cara pelaksanaan hidup sederhana? Hidup sederhana dilakukan dengan cara kita tidak dengan cara membeli sesuatu sesuai kebutuhan, kemudian dengan cara menyisihkan uang ketika kita mendapat uang saku dari bapak ibu, menabung, itu juga merupakan bentuk pola hidup sederhana. Lalu apa saja manfaat yang kita dapat dari hidup sederhana? Yang pertama, tentu bisa menjadi bekal masa depan kita. Selain itu, juga bisa digunakan untuk beramal, kemudian berbuat baik, serta kita bisa memiliki rasa rendah hati. Kemudian
bagaimana jika kita tidak menerapkan pola hidup sederhana? Nah, kita akan dicap oleh orang-orang itu, orang itu sombong karena boros, kemudian karena sering menghambur-hamburkan uang. Nah, itu merupakan hal-hal negatif apabila kita tidak melakukan pola hidup sederhana. Ternyata kita sudah berada di penghujung materi. Apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama tadi ada sifat-sifat benda gas, kemudian ada kita mengenal timbangan, kemudian kita mengetahui cara menghitung timbangan, terus satuan-satuan pada timbangan, kemudian ada gotong royong, dan yang terakhir tadi ada hidup sederhana. Semoga materi yang Ibu berikan kali ini bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Selain itu, Ibu berharap anak-anak nanti bisa menerapkan pembelajaran yang Ibu berikan kali ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.